tentang bagaimana cara kita meminta padanya. Pernahkah kita menyadari bahwa dalam berdoa, hal yang utama itu bukan cuma apa yang kita panjatkan, tetapi juga bagaimana cara kita memintanya. Ada sebuah kisah dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Saat itu mereka sedang menjalani masa sulit, tersesat selama puluhan tahun di gurun Sinai. Hamparan pasir luas, panas yang menyengat, dan kehidupan yang serba terbatas. Itu semua mereka rasakan akibat tidak patuh atas perintah Tuhan. Namun di tengah hukuman itu, Allah tetap melimpahkan kasih sayangnya. Mereka diberi manna dan salwa, makanan istimewa dari langit. Manna, makanan manis seperti madu, dan salwa, burung puyuh yang lezat dan bergizi. Bukan hanya itu, ketika dahaga datang, Allah memancarkan 12 mata air dari sebuah batu besar. Di tengah kerasnya gurun, mereka justru hidup dalam limpahan pertolongan Tuhan. Tetapi nikmat yang besar tidak selalu melahirkan rasa syukur. Suatu hari mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya dengan satu jenis makanan. Mintakanlah kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Permintaan mereka ini Allah rekam dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Sekilas permintaan itu terdengar biasa. Bukankah mereka hanya meminta makanan? Namun masalahnya bukan pada apa yang diminta. Masalahnya adalah cara mereka meminta. Mereka berkata, "Kami tidak tahan." Seolah nikmat luar biasa yang Allah berikan adalah beban yang menyusahkan. Tak ada rasa syukur dalam ucapan itu. Dan lebih dari itu, mereka meminta dengan nada menuntut, seakan sedang memerintah Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Allah. Bahasa sekarangnya, mereka seperti sedang ngebos kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Padahal seorang hamba semakin dekat kepada Allah, seharusnya semakin halus adabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara meminta yang berbeda. Beliau mengajarkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi hari dalam kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan dari-Mu. Maka sempurnakanlah nikmat, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu untukku di dunia dan akhirat." Doa ini bisa kita temukan dalam zikir pagi petang atau kitab Al-Ma'thurat. Perhatikan indahnya adab dalam doa itu. Sebelum meminta, ia mengakui nikmat yang sudah ada. Sebelum berharap tambahan, ia mensyukuri pemberian yang telah diterima, seolah berkata, "Ya Allah, aku sadar selama ini Engkau sudah begitu baik kepadaku. Maka jika Engkau berkenan, tambahkanlah lagi karunia-Mu." Begitulah cara seorang hamba meminta, bukan dengan menuntut, bukan dengan mengeluh, bukan dengan merasa kurang terus-menerus, tetapi dengan syukur, dengan rendah hati, dan dengan pengagungan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa dengan cara seperti itu. Pada rentetan ayat tentang doa beliau, dari ayat ke-35 sampai ayat ke-41 dalam surat Ibrahim, terselip pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya menyebut nikmatnya yang telah menganugerahi anak-anak yang soleh. Ucapan beliau yang penuh adab tersebut tertera dalam kitabullah.
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-39. Karena memang begitulah ada berdoa, memuji Allah terlebih dahulu, mengakui nikmatnya, bersolawat kepada nabinya, lalu sampaikan permohonan kita. Sebagaimana arahan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda begini, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka ketika kita ingin meminta sesuatu, rezeki yang lebih lapang, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, kesehatan, kemudahan hidup, atau cita-cita yang belum tercapai, mulailah dengan berkata, Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberiku begitu banyak nikmat, dan dengan segala kemurahan-Mu, aku memohon tambahkanlah karunia-Mu kepadaku. Karena seringkali yang membuat doa terasa indah di langit, bukan semata isi permintaannya, tetapi kerendahan hati saat memintanya. Wallahu a'lam bishawab.